Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat boleh kita berkumpul dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus sampai sekarang saya dalam keadaan sehat. Dan melalui Ibu Gembala di tempat ini ya, boleh mempercayakan saya kembali kebenaran firman Tuhan. Satu sukacita besar ketika ditunjuk untuk melayani Tuhan ya Bapak Saudara tentunya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini, saya akan memberi satu tema, boleh ditampilkan slide-nya, yang begitu sering sekali kita hadapi dalam kehidupan kita, yaitu ketakutan. Ya, saya beri tema bebas dari ketakutan. Ya, kalau ketakutan, bicara soal ketakutan, seringkali banyak ya kita mengalami ketakutan. Mulai hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang terbesar, Bapak Saudara. Mungkin kalau saya boleh cerita sedikit, kalau dulu saya itu anak yang begitu penakut, Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara yang udah lama dan kenal keluarga di pastoris dengan dekat, sering datang ke rumah, mungkin paham, tahu ya. Saya itu penakutnya tingkat tinggi, ya memalukan kalau saya bilang. Tapi saya boleh cerita karena saya sudah nggak takut lagi. Sampai kelas 3 SMP saya tidur sama mama masih Bapak Saudara. Karena saking penakutnya. Mandi sampai kelas 6 SD Bapak Saudara. Saya mandi pintunya dibuka. Udah besar itu ya Bapak Saudara. 6 SD bayangkan Bapak Saudara. Karena apa? Ketakutan yang saya lihat melalui film di Pocong ya. Pocong dulu ya. Karena Mbak Yem sering sekali nonton film Pocong itu. Wah, ketakutan yang selalu menghantui saya, Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara mengalami ketakutan-ketakutan lain, misalnya fobia. Fobia terhadap ketinggian. Ada orang-orang yang begitu takut sama ketinggian sehingga nggak berani sama sekali naik ke tangga misalnya, saking takutnya. Ada yang takut sama darah misalnya. Ya, ketakutan sama darah misalnya, yang melihat darah kecil aja udah semaput. Ada Bapak Saudara orang-orang seperti itu. Bahkan ketakutan-ketakutan lain. Mungkin hari-hari ini yang lagi kumpul-kumpul reuni biasanya sama teman-teman atau orang teman-teman lama. Kemarin saya juga reuni Bapak Saudara. Biasanya juga menghadapi ketakutan yang sama. Misalnya kami yang umur 20, 28, 27 Bapak Saudara ketemu, kepingin nunjukkan hasil. Ini loh, saya sudah kerja segini, saya cukup mapan, saya sudah punya pasangan, seperti itu ya. Ketakutan-ketakutan ketika melihat teman lain lebih sukses mungkin. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu mungkin ya, yang kita alami kadangkala. Tetapi Bapak Saudara, kalau kita lihat, jarang sikap berani yang kita tunjukkan, kita pura-pura berani ya. Yang kita tunjukkan itu merupakan strategi kita untuk menutupi atau mengalahkan ketakutan tersebut. Misalnya kalau lewat kuburan, dalam nama Yesus karena takut ya, nyanyi ada kubur, wah gitu takut ya, dan jalan cepet-cepet. Padahal dalam hati ya tetap takut ya Bapak Saudara. Kadang-kala ada hal-hal yang kita pakai pura-pura berani supaya tidak takut ya. Ketakutannya nggak hilang Bapak Saudara, tapi kita pura-pura berani supaya merasa lebih aman gitu ya Bapak Saudara. Tetapi itu tidak menghilangkan ketakutan Bapak Saudara. Tapi menariknya, tidak semua yang ditakutkan sebenarnya masuk akal atau menjadi kenyataan. Sampai detik ini Bapak Saudara, saya nggak benar-benar pernah lihat pocong. Ya, yang saya takutkan sampai kelas 3 SMP, tidur bareng orang tua, mandi dibuka sampai kelas 6 SD Bapak Saudara. Sampai sekarang. Kadang-kala nggak menjadi kenyataan Bapak Saudara ya. Mungkin ketakutan-ketakutan yang kita alami, kekhawatiran yang kita alami Bapak Saudara, tidak jadi kenyataan. Bahkan ada yang yang menjelaskan, seorang pakar bilang ketakutan itu adalah satu pola pikiran kita yang belum tentu kita alami. Ya. Sehingga kita seringkali takut untuk melangkah maju. Misalnya seorang pelayan, seorang jemaat yang ditunjuk jadi pelayan, takut. Mengapa Bapak Saudara? Biasanya takut dihujat netizen gitu ya, takut, wah suaranya fals ya, wah mainnya nggak enak, wah seperti itu. Padahal yang terjadi kadangkala tidak seperti itu Bapak Saudara. Ya,
Ketakutan banyak hal, di gereja pun banyak sekali menjadi ketakutan. Ada ketakutan lain, misalnya kita takut ditinggal orang tua, orang yang kita sangat kasih. Ya, itu biasanya menjadi ketakutan yang nyata, bukan cuma bayang-bayang, Mbak Saudara. Kalau ketakutan yang tinggal, ya apa nanti kalau nggak ada papa, ya apa nanti kalau nggak ada mama, ya apa kalau misalnya anakku nggak ada duluan, siapa yang ngerawat aku ketika tua, ya apa bagaimana kalau misalnya seperti ini, bagaimana seperti ini. Mbak Saudara, ketakutan seperti itu seringkali kita alami dan nyata. Kalau yang pertama saya jelaskan ketakutan nggak nyata, Mbak Saudara. Tetapi ketakutan yang kedua saya jelaskan adalah ketakutan yang nyata. Bahkan ada satu hal yang harusnya ditakuti semua orang. Dan jujur semuanya pasti mengalami ini, yaitu ketakutan akan kematian. Ya. Saya kalau Bapak Saudara sering ikut khotbah kematian, saya sering kali khotbahkan tentang hal ini, yaitu satu hal tentang kebangkitan tubuh. Dan saya harus juga jelaskan di mimbar, di ibadah, karena nggak semuanya ikut ibadah kematian ya. Satu doktrin penting tentang kebangkitan orang mati. Ya, satu solusi dari kematian kita, ketakutan kita yang paling besar di dunia ini, yaitu kematian. Siapa yang di sini nggak takut mati? Itu bohong. Ya mungkin pendeta bisa ngomong, ya Paulus juga bisa ngomong ketika mati adalah keuntungan, hidup adalah untuk menjadi berkat. Tetapi ketika menghadapi benar-benar kematian di depan mata, pasti ada rasa takut karena kita masih dalam daging, Mbak Saudara. Rasa takut yang paling besar. Tetapi ada harapan, Mbak Saudara. Jangan takut. Ada harapan. Sang Allah itu yang menjadi inisiator, yang menjadi penggerak bahwa dia memberikan satu harapan kepada manusia yang tidak ada harapan. Ketakutan yang pasti akan kita hadapi, kematian, Mbak Saudara. Dan kematian ini kalau saya dulu sebelum mengalami ditinggal papa yang kekasih, saya boleh katakan kematian itu adalah jauh dari pemikiran. Ya karena saya nggak benar-benar mengalami ditinggal orang yang dikasih. Emak saya waktu kecil masih belum paham, beberapa empek uak saya meninggal, saya masih belum terlalu paham tentang ditinggal orang-orang yang terdekat. Tetapi ketika orang tua yang paling dekat sama saya, ya papa, bapak gembala di tempat ini meninggalkan saya, ini adalah satu hantaman ya, menjadi pengalaman buat saya, hantaman yang paling besar, bahwa menunjukkan bahwa ketakutan ini bukan nggak nyata. Ini nyata dan pasti terjadi kapan saja, di mana saja. Tidak peduli umur Bapak Ibu Saudara berapa, penyakit Bapak Ibu Saudara apa, ya. Dan kapanpun bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Gembala mengalami penyakit yang keras, COVID ya. Tapi sebelum itu saya juga pernah ditinggal seorang sepupu, saya boleh katakan adik dari Ibu Gembala. Anak dari adik Ibu Gembala, dia masih kecil, Roy namanya. Sakitnya kalau kita dengar mungkin sepele, Pak Saudara, DB, demam berdarah. Ya, karena telah ditangani lalu meninggal, Pak Saudara. Dan menjadi ketakutan yang terbesar karena dia salah satu anak cowok pertama yang bawa marganya engkong, seperti itu. Karena selain itu yang kakaknya mama nggak punya anak, adiknya mama, anaknya satu yang cowok ini aja. Kalau mama kan ikut orang papa ya, marganya, saya ikut papa, seperti itu. Menjadi ketakutan dan kesedihan terbesar, Bapak Saudara, di keluarga kami waktu itu. Tetapi Bapak Saudara, kita nggak perlu takut, Bapak Saudara, lagi. Ada kabar gembira buat setiap kita. Ada harapan. Mungkin tidak ada manusia satupun yang dapat menyelesaikan ketakutan ini. Permasalahan ini, Allah menjadi manusia, tetapi Allah yang memberikan harapan itu menjadi manusia untuk melakukan apa yang tidak bisa diselesaikan manusia, Bapak Saudara. Keluar dari kematian rohani dan jasmani yang sejak dahulu berkuasa, sekarang ada harapan, ada kepastian. Hanya di dalam Kristus Yesus ada juru selamat dan Tuhan. Dan nanti kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
Kita akan buka bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58, harapan paling besar kita. Harapan yang terbesar yang dikerjakan oleh Sang Juru Selamat Allah itu sendiri. 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Setelah kehitungan ketiga, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak saudara, katakan amin. Firman Tuhan yang memberikan harapan buat setiap kita, Bapak saudara. Saya yakin dan percaya, Bapak saudara, ketakutan-ketakutan yang kita alami ada harapannya. Sehingga Allah bisa katakan, jangan takut anakku. Seperti itu ya Bapak saudara. Ketakutan-ketakutan yang kita alami ada harapan. Bahkan ketakutan yang terbesar saja, ketakutan yang paling besar saja, Tuhan sudah menangkan kita. Tuhan sudah bebaskan dari kita, Bapak Saudara. Apalagi ketakutan-ketakutan yang ada di dunia ini. Kita pasti akan mengalami ketakutan, Bapak Saudara. Tidak memungkiri. Tetapi satu hal yang pasti, Bapak Saudara. Tuhan akan bawa kita dalam kemenangan lewat kemenangan. Amin. Kemenangan lewat kemenangan Tuhan sediakan ketika kita berharap sama Dia. Tadi lagu sangat menarik, Pak Saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah. Sampai 3 kali. Berkat Tuhan tidak melulu bicara soal hal-hal material, Bapak Saudara. Tetapi kemenangan akan ketakutan adalah satu hal juga yang merupakan berkat buat orang percaya, Bapak Saudara, di dalam dunia ini. Ketika kita sungguh-sungguh berharap sama Dia. Pernah nggak Bapak Saudara ketika Bapak Saudara takut? Ya, kalau bahasa keren anak muda sekarang insecure juga. Ya, takut. Terus Bapak Saudara datang pada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Ya, menyembah Dia. Pernah Bapak Saudara merasakan ada sukacita yang baru Tuhan sediakan? Ketika saya ketika menghadapi Bapak Gembala meninggal itu, Bapak Saudara, saya takut tapi tidak membuat saya nangis. Saya berusaha untuk tegar. Tapi ketika sampai di sana lalu pulang lagi, Bapak Saudara, itu 4 hari setelah Bapak saya meninggal itu ulang tahun saya, Bapak Saudara. Dan itu saat saya pulang, saya menangis di mobil. Saya merasakan ketakutan yang sungguh luar biasa, Bapak Saudara. Bagaimana? Ini ulang tahun pertama saya tidak didoakan oleh papa saya, Bapak Saudara. Sebelum-sebelumnya selalu doakan ketika saya di sekolah Alkitab, papa saya berkunjung untuk khusus mendoakan saya ketika saya berulang tahun. Dan saya menghadapi satu pemikiran saya sendiri, Bapak Saudara, ketakutan yang sangat banyak. Karena saya melihat jadi seorang pemimpin gembala itu tidak mudah. Banyak sekali yang dihadapi Bapak Gembala. Harus merendahkan diri, harus banyak hal yang dia alami. Dan itu menjadi ketakutan saya, mampukah saya untuk menghadapinya, Bapak Saudara. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, menangis, menyampaikan ketakutan saya sama Dia. Dia memberikan pengharapan lewat firman Tuhan, Bapak Saudara.
Firman-Nya itu memberikan saya kekuatan, memberikan saya keberanian. Maju Yosua. Banyak sekali setelah itu firman tentang Yosua yang adalah pengganti Musa. Ya, satu cerita yang selalu menjadi penghiburan saya. Yosua Tuhan buktikan. Tuhan memberikan Yosua banyak privilege, keuntungan sehingga bangsa Israel dapat dibawa Yosua datang ke tanah Kanaan. Ya, itu yang membuat semangat saya. Firman Tuhan berbicara kepada saya. Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara takut, khawatir, sedih, ya apalagi banyak hal ya. Sedih, mungkin kesepian. Bapak Saudara coba berdoa lalu baca firman. Enggak perlu ditemenin orang. Ya, nggak perlu datang ke gereja hari Jumat, ya boleh datang itu lebih baik lagi. Tetapi coba Bapak Saudara secara pribadi datang kepada Tuhan, alami dia. Kadang-kala kita buka firman nggak sengaja itu Bapak Saudara bisa ada kata-kata penguat untuk sehingga kita tidak takut lagi Bapak Saudara. Seperti itu Bapak Saudara. Dan kita akan melihat slide selanjutnya tentang masalah kebangkitan tubuh dan solusinya. Kalau tadi saya katakan Tuhan memberikan harapan, yaitu kebangkitan tubuh. Masalah kebangkitan tubuh dan solusinya. Saya bacakan kembali ayat 54 bagian A. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Sebagian orang Kristen mungkin sudah pernah mendengar Bapak Saudara tentang kebangkitan tubuh, ya sudah menjadi topik yang luar biasa. Tetapi zaman Korintus dulu Bapak Saudara, orang-orang Korintus itu dipengaruhi paham-paham lain. Banyak paham-paham yang mempengaruhi pemikiran orang Korintus supaya tidak percaya tentang kebangkitan tubuh. Yang orang percaya orang Kristen hadapi, yang orang Kristen percayai, karena Yesus sendiri yang bicara ya, kitab suci sendiri yang bicara. Nanti saya akan sampaikan di beberapa poin selanjutnya. Tetapi zaman orang Korintus ini mereka tidak percaya, karena ada paham-paham yang membuat mereka tidak percaya. Ada setidaknya tiga paham ya. Ada yang meyakini bahwa kematian jasmani adalah akhir dari segala-galanya. Tubuh, jiwa, dan roh manusia akan hilang nyenyak. Ini merupakan ketakutan Bapak Saudara. Tiba-tiba ketika kita mati sudah lenyap, tidak ada apa-apa lagi. Ini juga seringkali dipakai orang-orang ateis zaman sekarang Bapak Saudara. Jadi pemahaman-pemahaman yang sekarang sudah ada itu sebenarnya sudah sejak lama ada Bapak Saudara. Cuma tidak ditulis mungkin atau tidak dimengerti orang-orang. Ya, ini membuat jemaat Korintus menjadi kurang percaya pada apa yang dikatakan Paulus Bapak Saudara. Pengharapan yang Tuhan sediakan menjadi keraguan-raguan buat kita. Apakah itu benar? Karena paham-paham seperti ini. Ada lagi paham yang kedua. Ada yang mempercayai kefanahan tubuh atau kesementaraan tubuh ini. Tetapi rohnya kekal. Jiwanya kekal. Ya, tubuh akan musnah setelah kematian. Tetapi roh akan terus ada mengembara di dunia rohani. Sehingga ada yang percaya juga roh gentayangan. Ya, ada yang percaya roh-roh nenek moyang seperti itu. Kalau kita belajar firman Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan, tentunya kita paham hal ini kurang tepat. Karena apa? Karena iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat, apalagi cuma menyamar menjadi orang tertentu yang kita kasih mungkin. Kadang-kadang seringkali ya kita menghadapi mimpi, penglihatan, ya karena kita kangen seperti itu ya. Tapi ingat Bapak Saudara, firman Tuhan jelas katakan tidak ada roh seperti itu. Ya, yang gentayangan. Tidak ada Bapak Saudara. Itu hanya itu siasat si jahat. Tetapi ketika kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ada pengharapan nanti. Setelah ini baru kita akan masuk dalam pengertian seperti ini, Bapak. Lalu ada yang ketiga, ada yang mempercayai konsep mirip sama reinkarnasi. Bukan zaman sekarang aja, zaman dulu itu sudah ada. Tapi bukan agama tertentu ya. Ini pengajaran di bangsa Israel, di bangsa Yahudi. Waktu itu sudah ada, Bapak Saudara. Ya. Tubuh akan binasa, tetapi jiwa akan mendapatkan tubuh yang lain di kehidupan berikutnya di muka bumi.
Ada pemahaman seperti ini. Tetapi kalau kita orang Kristen percaya kitab suci, tentunya kita tidak mengambil pemahaman ini, Bapak Saudara. Seperti itu. Tetapi Paulus juga menyadari persoalan ini. Bingung Paulus ya. Menyadari persoalan ini. Apa yang dapat binasa sementara jasmani ini tidak mungkin bisa berada dalam dimensi yang tidak binasa atau kekal. Ya, tubuh ini tidak bisa kekal, Bapak Saudara. Tubuh ini akan binasa, itu pasti. Tetapi Bapak Saudara, Paulus menawarkan sebuah solusi yang lebih masuk akal lagi, Bapak Saudara. Ya, kebangkitan tubuh. Tubuh kita, Bapak Saudara, dan jiwa kita sama-sama akan menjadi kekal. Tubuh jasmani memang akan hancur dalam kematian. Tetapi kelak diubahkan menjadi tubuh kebangkitan dan bergabung dengan kembali dengan jiwa dan roh. Ketika kita lihat Tuhan Yesus, saudara, dia dibangkitkan dari antara orang mati setelah hari yang ketiga. Itu juga yang akan kita alami ketika nanti waktunya Tuhan datang yang kedua kalinya, Pak Saudara. Sehingga ada konsep baru, Pak Saudara, yang Paulus mau jelaskan. Ada kesamaan dan perbedaan di antara jenis tubuh ini, Pak Saudara, yang digambarkan oleh Paulus. Seperti kaitannya antara biji dan tanaman yang dihasilkan. Mari kita baca ayat yang ke-36 sampai 38 supaya kita paham yang dimaksud Paulus ini. Ya, yang dimaksud kebangkitan tubuh yang dijelaskan di sini. Ayat 36 sampai 38 saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendaknya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bapak Saudara, kalau lihat biji durian, tahu kan itu buah apa? Ya, pasti tahu. Ini bijinya durian. Kalau kita lihat biji tanaman. Oh, ini bijinya durian. Oh, ini bijinya rambutan. Padahal kita nggak lihat tanamannya, Bapak Saudara, tapi lihat bijinya, Bapak Saudara. Berbeda ya. Biji rambutan seperti ini, tanamannya ya besar, beda. Tetapi kita tahu, Bapak Saudara, ketika kita melihat biji rambutan, oh ini pohon rambutan. Ketika kita tanam, tumbuh menjadi pohon rambutan. Yang mau dimaksudkan Paulus seperti ini, Bapak Saudara. Ketika kita mati, Bapak Saudara, ya, ketika biji, bukan kita ya, biji itu mati, dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang baru. Ya, tetapi itu tidak membuat kita berubah pikiran, oh ini bukan tumbuhan rambutan. Tentunya pasti tumbuhan rambutan ketika bijinya rambutan. Sama seperti itu, Bapak Saudara. Ketika kita mati, ya, kita bangkit diberikan oleh Allah tubuh yang baru. Bapak Saudara, biji ketika tidak mati di tanah, dia tidak bisa tumbuh menjadi sesuatu yang baru. Sehingga sama seperti itu pula kita diberikan pemahaman bahwa ketika kelak kita mati ada pengharapan tubuh yang baru sama seperti tubuh kebangkitan Yesus dikatakan di ayat 38. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ya, sehingga ketika kita mengikuti perjamuan suci roti dan anggur kita makan, itu menjadi pengingat kita, Bapak Saudara, bahwa tidak hanya Yesus mati di kayu salib, bangkit kalahkan maut setelah hari yang ketiga, tetapi ketika kita mati nanti, Bapak Saudara, ada pengharapan kita dibangkitkan menjadi manusia baru sama seperti Yesus yang tubuhnya roti itu menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Sehingga kita memperoleh pengharapan. Bapak Saudara, mungkin ada yang kangen sama orang-orang yang dikasihi, orang tua, anak, istri, suami mungkin yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Ada pengharapan, kita akan mengalami reuni akbar, Bapak Saudara.
Sehingga kita bisa boleh nyanyikan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Itu bicara tentang satu kebangkitan tubuh. Dan kita akan sama-sama diangkat naik ke surga, Bapak Saudara. Dan bersuka cita, ada pengharapan buat Bapak Saudara dan saya. Ketika saya mengingat lagi baca kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan tubuh ini, saya mengatakan saya tidak sedih lagi. Oh, papa saya sudah sangat senang. Ya, dan saya akan ketemu di sana nanti. Bersama-sama dengan dia, bersuka cita. Mengalami kemuliaan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Tidak sedih lagi. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, saya ketika datang ke kuburan, saya tidak berdoa untuk keselamatan jiwanya. Karena saya yakin 100% dia sudah diselamatkan. Saya tidak berdoa untuk apapun yang berhubungan tentang keselamatannya dia. Tetapi saya ketika datang ke kuburan, itu saya mengenang kebaikan-kebaikannya. Mengenang kembali apa yang dia sudah berikan buat saya. Mengenang lagi apa yang dia sudah ajarkan buat saya. Jadi bukan berarti orang Kristen, wah orang Kristen enggak boleh ke kuburan gitu. Enggak, Saudara, boleh ke kuburan. Justru harus ke kuburan. Apa? Untuk mengingat apa yang sudah ditinggalkan orang yang paling kita kasihi ini. Mengingat apa yang sudah dikerjakan, kebaikan-kebaikan, nilai-nilai hidup. Dan itu harus dikerjakan. Itu yang ditanamkan orang tua saya juga, mama. Terkhususnya, ayo datang ke emak. Meskipun saya nggak terlalu banyak mengenal emak. Ayo datang ke engkong. Mama yang cerita. Bagaimana engkong? Wah, saya ketika ketemu ke kota Jember, ternyata engkong saya juga terkenal, Saudara. Karena salah satu lause guru ya. Jadi ketemu susu di toko gitu, cerita engkong itu gini. Wah, saya juga ikut senang, mengenang, wah ternyata harus menjadi pengaruh, harus menjadi dampak yang baik buat masyarakat. Ya. Sehingga anak cucu kita juga melihat, wah ini orang tua saya bisa mengasihi. Seringkali kita menuntut anak menghormati orang tua, tetapi kita tidak menghargai anak. Sehingga orang tua harus belajar memberikan teladan, bukan hanya omongan, tetapi teladan yang baik. Sehingga anak-anak bisa dengan sendirinya menghormati orang tua. Ya. Dan itu sudah dilakukan banyak orang-orang Kristen yang seharusnya menjadi teladan buat anaknya. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Ada pengharapan dalam kebangkitan tubuh, Bapak Saudara. Kembali ke slide-nya tadi. Ya. Pemahaman ini merupakan satu kritikan yang Paulus jelaskan. Ini membuat satu kritikan untuk pemahaman jemaat Korintus yang 3 hal tadi, Bapak Saudara. Memberikan satu pemahaman yang paling baik dalam kehidupan jemaat Korintus, bahwa ada pengharapan daripada kehancuran ketakutan manusia, sehingga kita dibebaskan dari ketakutan. Tidak ada lagi ketakutan yang kita alami. Ya, ketakutan yang paling besar saja Tuhan sudah sediakan, apalagi ketakutan yang kecil. Tuhan akan bawa proses demi proses, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, saya itu sudah tidak takut lagi pocong, Bapak Saudara ya. Yang tadi saya sudah ceritakan di awal, kuntilanak. Ketika saya jalan di kuburan, enggak lagi nyanyi darahnya Ahmad kuasa. Enggak lagi. Justru saya biasanya godain orang-orang yang takut. Istri saya juga kadang-kala masih takut kalau lewat kuburan. Saya godain, ayo gitu ya, supaya dia jadi berani. Enggak ada yang membuat kita takut ketika kita sudah di dalam Kristus. Kalau Bapak Gembala suka bicara, roh yang di dalam kita lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalam kita lebih daripada roh yang ada di dunia ini. Tidak ada lagi ketakutan, Bapak Saudara. Apalagi ketakutan akan kematian. Boleh kita takut secara daging ya, tetapi secara pengharapan roh kita, pikiran kita yakin 100% bahwa Tuhan sudah menyediakan yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Kalau Bapak Saudara ditakut-takutin oleh pengajaran-pengajaran lain, Bapak Saudara, katakan pengharapan di dalam Kristus Yesus lebih mulia daripada yang ada di dunia ini. Amin. Tidak ada ketakutan lagi. Tetapi Bapak Saudara, kita akan lihat alasan dibalik pemahaman tentang kebangkitan tubuh. Tentunya harus ada alasan. Ketika kita mempercayai sesuatu, Bapak Saudara, jangan sampai kita tidak paham alasannya. Biasanya pokoknya saya percaya gitu ya. Itu adalah iman ya, atau pemahaman yang paling lemah saya katakan. Ketika ada pemahaman lain yang memberikan segelintir alasan, kita mulai goyah. Tetapi kita harus paham alasan dibalik pemahaman tentang kebangkitan tubuh, Bapak Saudara. 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 56. Saya bacakan kembali. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti itu Bapak Saudara. Sampai 56, tetapi 57 adalah tambahan. Alasan dibalik pemahaman tentang kebangkitan tubuh, kita akan melihat yang pertama, kebangkitan Kristus sebagai dasar dan modal kebangkitan tubuh. Bapak Saudara, kebangkitan Kristus sudah terjadi. Dan saksinya itu tidak cuma 1-2 orang, tidak cuma Injil 4, Bapak Saudara. Tetapi ada lebih dari 400 orang, bahkan lebih dari 500 orang yang menyaksikan secara langsung kebangkitannya, bahkan sampai kenaikannya. Ini saksi, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara mendengar cuma satu saja saksi, ngomong hal satu atau 2 atau 3 orang saksi saja, yang ngomong hal yang sama, kita masih bisa lah. Masa sih? Cuma 3 orang yang ngomong. Tetapi 500 orang yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda, Bapak Saudara, menyaksikannya. Ya. Kalau ada satu cerita kemarin minggu lalu saya cerita tentang Lee Strobel, dia bertanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Masa sih kebangkitan Tuhan Yesus itu benar? Dia datang ke satu pakar di bidang itu. Dikatakan, bayangkan ada 500 orang lebih yang menyaksikan kebangkitan Kristus Yesus. Menyaksikan kenaikannya ke surga. Dan itu ditulis. Ya, dia nggak terima, dia datang ke psikolog. Mungkin itu imajinasi, mungkin itu cuma bayang-bayang gitu. Atau cuma sekedar kayak gendam kayak gitu ya, dikatakan istilahnya seperti itu. Dia nggak terima, dia datang ke satu psikolog, pakar psikolog terhebat waktu itu, zaman itu dia datang, lalu psikolognya ini bukan orang Kristen ya, psikolognya ngomong, kalau ada 500 orang lebih yang mengalami satu kejadian yang sama, ya, itu bukan imajinasi, itu bukan gendam ya kasarannya seperti itu. Tapi itu adalah kejadian yang paling nyata yang dialami manusia katanya. Ngeri kan Bapak Saudara? Itu membuktikan kebangkitan Yesus adalah satu fakta. Bukan cuma sekedar teori Bapak Saudara, bukan sekedar cuci otak seperti itu. Saya katakan ini pakar yang bilang. Secara sejarah, secara psikologi, secara apalagi banyak kalau mau dibuktikan secara arkeologi. Waktu itu saya lihat filmnya itu dari kisah nyata. Bapak Saudara, saya merasakan bahwa iman kepercayaan saya bukan sekedar iman perasaan. Bukan sekedar iman pokoknya. Ternyata Bapak Saudara, iman saya adalah sebuah fakta sejarah yang sangat indah. Yang dialami dan itu menjadikan saya semakin percaya bahwa kebangkitan tubuh itu nyata. Dan saya akan alami ke depan. Ya,
Kebangkitan Kristus sebagai dasar dan model kebangkitan tubuh, Bapak Saudara. Kalau kita baca di ayat yang 3 sampai 11, 20 sampai 23 itu juga dijelaskan, Bapak Saudara. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, demikian pula kita akan menerima kebangkitan yang sama dalam kebangkitan di akhir zaman. Tubuh alamiah sekarang tidak ditiadakan, tetapi diubahkan sekejap mata. Sehingga satu kata-kata kalimat yang menarik, bukan pemusnahan, tetapi pemulihan dan pemuliaan. Ketakutan hidup kita yang akan kita hadapi, yang kita akan alami adalah bukan pemusnahan, Bapak Saudara, ini harapannya. Tetapi satu pemulihan dari tubuh kita yang lemah ini, tubuh yang begitu rentan akan dosa, tubuh yang begitu punya keterbatasan, kekurangan, tetapi dipulihkan, bahkan akan dimuliakan, Bapak Saudara. Ini harapan bagi setiap kita, umat percaya. Sehingga kiranya ini mengurangi ketakutan kita akan satu ketakutan yang paling besar yang kita akan alami. Percaya Yesus Kristus. Ya, ikuti. Baca firman Tuhan, berdoa, ya, datang beribadah, berkomunitas, kenalan dengan orang-orang jemaat yang lain, saling membangun. Kalau gesekan pasti terjadi, masalah itu ada, silih berganti, Bapak Saudara, pasti dialami. Tetapi itu yang Tuhan pakai untuk memproses kita, untuk melewati ketakutan demi ketakutan, menang atas ketakutan demi ketakutan hidup kita, Bapak Saudara. Tuhan sediakan komunitas, yaitu gereja. Jadi gereja bukan tempat orang menakut-nakuti satu, menakut-nakuti yang lain, menakut-nakuti yang lain lagi dengan cerita-cerita yang nggak tahu kebenarannya. Saudara, tidak ada dasar kebenarannya. Tetapi kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh kita ada dasar kebenarannya. Tidak hanya saksi yang saya katakan tadi, tidak hanya Yesus Kristus sebagai model kebangkitan tadi, tetapi ada satu, Saudara, yaitu kitab suci. Mungkin ini nggak masuk ya, belum masuk poinnya, tidak masuk tadi, padahal sudah ditambahkan ya. Ada satu lagi selain hal ini, selain kebangkitan sebagai model kita, model kebangkitan, ya. Ada satu lagi, yaitu kitab suci. Dikatakan di ayat 54 sampai 56 tadi katakan. Firman Tuhan. Saya ulangin lagi ya. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Demikian ya. Di ayat-ayat selanjutnya. Menunjukkan bahwa ya, kitab suci sebagai otoritas kita tertinggi adalah benar. Dan menunjukkan bahwa alasan kita untuk percaya akan kebangkitan tubuh adalah 100% benar, Bapak Saudara. Ya, Paulus itu mengutip di kitab Yesaya 25 ayat 8 dan kitab Hosea 13 ayat 14. Dia tidak mengutip kata per kata ya, tetapi dia mengutip intinya. Inti sari dari dua ayat itu. Bahwa kematian menjadi alat hukuman di tangan Tuhan, tetapi syukur kepada Allah, kemarahan Allah diredahkan oleh belas kasihannya sendiri. Keadilannya tidak ditiadakan, tetapi dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Dia akan meniadakan kematian yang harusnya ditimpakan pada umatnya. Kematian ada dua, Bapak Saudara. Kematian secara jasmani dan kematian secara rohani. Dan kedua hal ini akan ditiadakan buat setiap kita. Kematian jasmani yang begitu mengerikan itu akan dijadikan kebangkitan, kepemuliaan, ya, pemulihan. Dan kematian rohani yang seharusnya kita terima. Tetapi karena Yesus Kristus mati di kayu salib, itu juga ditiadakan, diubahkan menjadi kemuliaan untuk selama-lamanya. Kemenangan untuk selama-lamanya, Bapak Saudara. Sehingga ya, kita belajar persoalan manusia, Bapak Saudara, sebenarnya sedang diungkapkan, bukan tidak tahu, Bapak Saudara, tetapi tidak mau tahu, bukan tidak memahami kebenaran, melainkan menindas kebenaran. Ini persoalan manusia, Bapak Saudara, bukan tidak
tahu tetapi tidak mau tahu, bukan tidak memahami kebenaran melainkan menindas kebenaran atau suka mencari pembenaran. Sehingga menjadi manusia, seharusnya kita bukan cari pembenaran. Kalau kita sudah salah, Bapak Saudara, ngaku, minta maaf, saya salah dan saya akan memperbaiki hal ini. Itu sikap orang Kristen karena sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Ya, bukan tidak mau tahu lagi, Bapak Saudara, tapi berusaha mau tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Sehingga kita sungguh-sungguh baca firman, Bapak Saudara. Kalau kita belajar sungguh-sungguh firman, mencoba menggali, baca satu perikop, baca perikop atasnya, baca perikop setelahnya. Kita sungguh-sungguh berulang-ulang dibaca supaya paham. Sebelum itu berdoa minta Roh Kudus tuntun. Banyak jawaban-jawaban dalam firman Tuhan. Ketika saya bersekolah teologi, Bapak Saudara, awal-awal masuk itu sudah dicecer pertanyaan-pertanyaan sulit dan harus dijawab melalui Alkitab. Bagaimana bayi tabung, bayi cloning gitu-gitu ya, semua ditanyakan. Terus KB itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Wah, banyak sekali aneh-aneh. Cerai, soal utang, piutang, soal pokoknya kehidupan yang relevan. Orang bilang Alkitab itu tidak zaman lagi. Saya katakan tidak. Ketika kita bisa membaca dengan baik, Roh Kudus tuntun kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah satu buku yang paling relevan sepanjang sejarah dunia. Paling update. Bahkan belum ditulis, sudah ditulis sebelumnya. Ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, Saudara. Perjanjian lama sebelum 2000 tahun yang lalu, lama, apalagi kitab Ayub kalau nggak salah, paling lama kalau nggak salah ya Pak Saudara. Kitab perjanjian lama 2000 tahun yang lalu, perjanjian baru 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai detik ini ya ada relevansi dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bersyukur ya, kalau kita belajar sejarah, bersyukur sama seorang reformer, seorang Martin Luther. Dia yang menggagas supaya kitab suci ini bisa diperbanyak dan dibaca banyak orang dan bisa diterjemahkan ke banyak bahasa. Supaya semakin banyak lagi orang yang dapat membaca kebenaran firman Tuhan dan percaya sebagai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang-orang dimenangkan, dibebaskan dari ketakutan-ketakutan yang mereka alami. Ya. Mungkin nanti saya minta tolong Bu Esther share satu sejarah Martin Luther, Bapak Saudara. Dia membebaskan ketakutan-ketakutan yang dialami zaman penjajahan Romawi dulu. Mereka ditakuti, orang sudah Kristen Bapak Saudara, ditakut-takutin. Ya, kalau tidak bayar pengampunan dosa, tidak bayar surat pengampunan dosa, kamu nggak akan masuk surga. Ya, mengalami penghukuman berapa cambukan. Kalau nggak punya benda-benda antik gereja, salib dan lain sebagainya gini, akan apa? Kalau kalau mencium ini dengan ini ritual Bapak Saudara, akan di surga nanti bukan di surga, akan mengalami pengampunan 6.000 tahun. Lucu Bapak Saudara. Tetapi itu dialami karena apa? Keterbatasan firman. Firman itu enggak ada, bukan keterbatasan firman maksud saya. Maksudnya firman itu tidak dibaca langsung oleh manusia, masyarakat kala itu. Ya. Tetapi bersyukur ada seorang reformasi yang bernama Martin Luther. Dia menggagas, dia seorang profesor Bapak Saudara. Pintar sekali, tapi menggagas Bapak Saudara. Supaya Alkitab ini dicetak lebih banyak lagi dengan bahasa mereka masing-masing. Waktu itu di Jerman. Dan menikmati, kita boleh sekarang menikmati dengan mudah firman Tuhan. Bahasa Alkitab kita boleh baca dengan berbagai bahasa. Kalau bahasa orang Jawa bisa baca bahasa Jawa itu lebih dalam, keren. Orang Chinese ya, baca kalau mungkin masih bisa baca bahasa Mandarin, lebih dalam lagi, keren. Ya, bisa mendalami firman Tuhan lebih dalam. Karena apa? Satu yang kita imani, kalau tidak ada alasan yang mendasari Pak Saudara, bisa gampang, iman kita rapuh. Tapi ada dua alasan yang sudah disediakan firman Tuhan tadi. Bahwa kita akan menerima
kebangkitan tubuh ini secara benar dan wajar. Secara nyata, fakta mengatakan hal seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita responi terhadap kemenangan yang Tuhan sudah sediakan? Sekarang apa aplikasi dalam kehidupan kita yang kita harus kerjakan Bapak Ibu Saudara? Kita harus memuji Tuhan. Amin. Ketika pemimpin pujian Bapak Saudara, setelah lagu pertama biasanya kita ada penyembahan seperti itu, baru doa besar. Sungguh-sungguh sembah Dia, bukan cuma dalam hati besar. Katakan. Kalau minggu lalu saya juga jelaskan di ibadah sore. Tuhan Yesus baik. Engkau penolongku, Engkau gunung batuku, Engkau penghiburku, Engkau satu-satunya dalam hidupku. Engkau adalah Allah, adalah penolong. Allah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang setia. Banyak sekali yang seharusnya kita sudah alami Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, teologi atau khotbah atau pelajaran Alkitab atau apapun yang tentang Tuhan itu, kalau cuma berhenti pada teologi, ya kepintaran, pemahaman saja Bapak Saudara, omong kosong. Itu harus berlanjut pada doksologi atau puji-pujian kepada Allah. Kita harus memuji Dia, Allah yang hidup. Allah yang luar biasa itu, Allah yang sudah melepaskan kita dari ketakutan jasmani, bahkan rohani kita. Itu yang kita harus lakukan, respon. 57 bagian A saya bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nyanyian syukur kita. Mazmur, kalau Bapak Saudara suka lihat Mazmur, bagaimana Daud mengungkapkan dalam Mazmur-Mazmur yang indah. Dengan kata-kata yang beraneka ragam, puitis seperti itu. Saya kalau kadang doa pagi dulu awal-awal sebelum sudah banyak baca, saya baca Mazmur, cari Mazmur untuk puji-pujian kepada Tuhan. Sambil menyembah Tuhan, biasanya ada waktu 5 menit untuk menyanyi. 5 menit untuk menyembah. Ketika menyembah saya sambil baca Mazmur itu. Tuhan Engkau perlindungku, Engkau gembalaku, tak pernah kekurangan aku. Meskipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Engkau membaringkan aku di air yang padang rumput hijau, memberikan minum dari sungai yang tenang. Baik saudara. Banyak mazmur-mazmur yang indah. Ya, kita bisa sampaikan kepada Dia. Karena apa? Dia yang sudah melepaskan kita dari ketakutan kita. Dan yang kedua, sebelum masuk poin yang kedua, bukan fokus pada pribadi sendiri yang ditolong Tuhan, tetapi fokus pada pribadi Allah yang menolong kita. Seringkali ketika kita menyembah, berdoa pada Tuhan, kita fokusnya bukan pada siapa yang kita sembah. Siapa yang menolong kita, tetapi fokusnya kepada kita. Banyak kita ketika kita berdoa menyembah Tuhan, egois, fokusnya pada diri kita. Padahal seharusnya penyembahan, kebaktian, berbakti ya saudara. Itu fokusnya kepada Allah. Siapa yang sudah menolong kita, bukan kita yang ditolong Dia. Beda ya penempatan subjek, predikat, objek Bapak Saudara. Lalu poin yang kedua Bapak Saudara, kita harus meyakini kemenangan di dalam Kristus, sehingga dikatakan 57 bagian B, ya, memberikan Kristus yang sudah memberikan kemenangan. Kalau dalam terjemahan yang lebih baik, telah memberikan kemenangan, ya. Telah memberikan artinya sudah. Bapak Saudara, kemenangan yang dialami setiap orang percaya, orang Kristen bukan hanya akan dinikmati, tetapi telah dinikmati Bapak Saudara. Sehingga Bapak Saudara, ketika kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, seharusnya kita mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Apa yang telah Tuhan tolong dalam kehidupan saya Bapak Saudara. Sehingga ada perubahan di dalam pemahaman kita akan Dia. Lalu yang terakhir, kita tidak hanya berhenti dalam puji-pujian, ucapan syukur. Ya, berdiri teguh dalam keyakinan akan kemenangan yang Tuhan sediakan, tetapi tentunya
Rasa ucapan syukur kita itu kita tuangkan dalam pelayanan kita pada Tuhan. Ya Bapak Saudara, lucu ketika kita, ya biasanya adatnya orang yang tinggal di Jawa itu baik. Kita itu orang yang harus berterima kasih. Biasanya seperti kalau anak kecil gitu ya, dikasih, ayo bilang apa? Terima kasih. Rasa ucapan syukur itu harus dari kecil biasanya harus diajarkan. Ya. Itu satu bentuk timbal balik seperti itu. Bahkan kalau kita sudah dibantu, ditolong seseorang. Biasanya orang-orang yang dibantu misalnya dalam keterpurukan lalu ada orang yang nolong, bantu. Kita akan ingat sampai mati. Bahkan ketika kita sudah sukses, misalnya kita sudah pulih dari keterpurukan, kita akan beri apa yang kita bisa beri buat orang yang sudah menolong kita. Seperti itu ya. Ini satu yang kita alami di dunia. Berkat yang ya terbatas, Bapak Saudara. Apalagi seharusnya yang kita kerjakan untuk Tuhan. Karena apa? Dia sudah memberikan bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi bahkan segalanya, dirinya sendiri dia jatuhkan. Dia turun sebagai hamba. Siapa kita Bapak Saudara kalau mau ngomong ya? Siapa saya? Orang yang berdosa. Tetapi dia yang penuh kemuliaan itu mau turun, mau dijadikan dosa untuk setiap kita. Kalau kita nggak mau melayani Tuhan, tidak mau giat dalam melayani Tuhan, kita adalah salah satu orang. Saya adalah salah satu orang yang tidak tahu berterima kasih. Tentunya kalau kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang, mungkin kita nggak mengharapkan imbalan. Tetapi tentunya kita akan tahu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang yang tahu berterima kasih. Kita akan lebih menghargai orang-orang yang lebih mau berterima kasih. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang seperti itu, Bapak Saudara. Saya mau katakan, meskipun kadangkala, Bapak Saudara, kita kurang giat dalam melayani Tuhan. Ya, kita kurang setia melayani Tuhan. Tuhan tetap setia, bukan seperti manusia yang melihat kita setia nggak setia. Tuhan tetap setia loh. Oleh karena itu kita harusnya lebih mau lagi untuk melayani Dia. Rasa ucapan syukur itu tidak hanya di bibir, tetapi di hidup kita. Saya boleh katakan giat dalam melayani Tuhan bukan hanya di dalam gereja. Sekali lagi saya ungkapkan supaya saya nggak dibilang cuci otak untuk perekrutan pelayan Tuhan. Tidak, saya boleh katakan. Dalam keluarga Bapak Saudara Tuhan, Bapak Saudara dapat melayani keluarga Bapak Saudara. Dalam pekerjaan, Bapak Saudara dapat melayani Tuhan. Dalam pertemanan, hobi Bapak Saudara dapat melayani Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tidak terbatas dalam satu ruang ibadah saja. Tetapi terlebih daripada itu, kalau Bapak Saudara mau melayani di gereja juga lebih baik lagi. Tandanya Bapak Saudara lebih bersyukur lagi kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan Bapak Saudara dan saya. Sehingga gereja bukan lagi tempat orang takut, tetapi di gereja justru dilepaskan dari ketakutan. Bapak Saudara, ya selanjutnya yang paling kita pahami, yang kita harus pahami Bapak Saudara. Tidak ada di sini. Nggak ada lagi ya. Bapak Saudara, kita belajar bahwa Allah adalah inisiator. Dia yang memberikan inisiasi atau dorongan untuk menyelamatkan manusia. Lalu Kristus Yesus adalah mediator. Dialah adalah jalan pendamaian antara manusia dengan Allah sehingga manusia didamaikan dengan Allah, Bapak Saudara. Lalu Bapak Saudara, jangan lupa manusia adalah komunikator. Tuhan pakai kita sebagai komunikator yang menyampaikan untuk menjadi saksi buat orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita dapat melayani Tuhan, mengajak orang-orang lain, mungkin mulai dari keluarga yang belum percaya sama Tuhan. Keluarga yang mungkin mengalami ketakutan hidup.
mengalami ketakutan dalam kematiannya, Bapak Saudara. Bapak Saudara boleh ajak mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan katakan datang kepada GBDI Philadelphia Ambulu. Saya nggak katakan datang kepada Yosua Sembiring Meliala pendeta atau pendeta Ibu Gembala Diana Priska, tetapi datang kepada Yesus yang memberikan kemenangan-kemenangan dalam setiap kehidupan umat manusia. Sehingga kita dibebaskan dari ketakutan, Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara, anak-anak Bapak Saudara mulai mau lepas keluar kota. Bapak Saudara mulai takut. Jadi apa nanti pergaulannya dan lain sebagainya. Ketika Bapak Saudara sudah membawa anak-anak Bapak Saudara, yakin Bapak Saudara yakin mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar Kristen, bukan sekedar karena dipaksa orang tua. Anak Bapak Saudara mau keluar negeri sekalipun, saya katakan aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Saudara lepas dari ketakutan Bapak Saudara. Ya. Dan ini harus terjadi ketika kita sudah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mau mengalami Dia dalam kehidupan kita. Saya undang pemain maju ke depan. Kita sudah belajar tadi dari awal Bapak Saudara. Ya, saya kembali ambil kesimpulan dari awal sampai akhir. Ya, kita bebas dari ketakutan. Ketika masalah kebangkitan tubuh ini sudah Tuhan nyatakan bahwa kita akan bangkit dari kematian. Ya, kita akan naik ke surga bersama-sama dengan Dia. Ya, ada alasan yang konkret, bahkan fakta sejarah mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah fakta, bukan halusinasi, Pak Saudara. Dan itu lebih meyakinkan kita pada iman percaya kita. Lalu yang terakhir, Pak Saudara, apa yang harus kita lakukan, respon kita menghidupinya. Ya, kita bukan menjadi orang-orang yang penakut lagi. Ya, kita menjadi pemberani dalam Kristus, menjadi mediator, menjadi komunikator, yang mampu, minta Roh Kudus mampukan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum terima Yesus bahwa ada loh pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan yang kekal selama-lamanya. Hari-hari ini Bapak Saudara, politik begitu ngeri ya kita lihat. Bencana terjadi silih berganti. Fitnah ya terjadi. Bahkan politik sudah masuk dalam gereja. Kemarin ada satu kata-kata yang menarik, GPDI keseret ya dalam politik. Bapak Saudara, ya jangan takut. Ketika kita percaya bukan pada logo gereja, kita percaya pada otoritas firman Tuhan. Siapa juru selamat kita? Ya, Yesus Kristus yang memenangkan kita dari ketakutan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan Bapak Saudara, memberikan keberanian dalam menjalani hidup, melewati permasalahan. Kita bisa meyakinkan kalau masalah kita itu terlalu kecil. Ya, kalau dibandingkan kepada Allah kita yang sangat besar itu, Bapak Saudara. Kita akan mengalami ketakutan masalah-masalah ke depan, tetapi Dia yang menyertai kita, yang menjadi sumber kehidupan kita, nafas hidup kita, akan memampukan kita, membebaskan kita dari kemenangan demi kemenangan, sehingga akhirnya kita memperoleh kemenangan yang final ketika kita sudah mati nanti. Kematian adalah awal dari pemulihan, awal dari pemuliaan yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya.